Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai ketemu lagi di One Way Ministry ya. Tapi di sesi ini akan saya putus yang tentang masalah pelaku firman yang 1, 2, 3 ya. Saya akan putus dulu sebelum masuk ke sana ya. Orang kaya suka makan surga, tetapi Tuhan ingin momen ini saya masukkan dulu. Nanti malam saya upload ini ya. Saya berdoa dan Tuhan gerakkan untuk ini saudara. Ini membahas masalah pernikahan Kristiani ya. Secara Kristiani, pernikahan secara Kristiani ya. Akan nanti ayat-ayatnya dicari sendiri di Alkitab. Saya nggak akan membahas ayatnya, tetapi saya apa yang dikatakan firman Tuhan saya katakan, dan nanti dicari sendiri ayat-ayatnya biar rajin ya, biar sregep cari firman Tuhan, dan nanti Tuhan berkati. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus, melalui persetujuan Roh Kudus, kami yakin Engkau tuntun kami semua pendengar-pendengar firman-Mu untuk firman ini menjadi rema. Sesuai yang Engkau firmankan akan terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Inilah tuntunan-Mu, inilah kehendak-Mu, supaya kami menyampaikan tentang pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai orang-orang Kristiani secara Alkitabiah, dan biarlah mereka berjalan menurut kehendak dan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Bagaimanakah cara pernikahan yang benar di hadapan Tuhan secara firman Tuhan? Biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun setiap pendengar firman-Mu untuk mengerti hal ini, supaya mereka tidak jatuh di dalam hawa nafsu kedagingan mereka untuk membenarkan diri mereka dan bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sambut firman-Mu, dan kami percaya setiap pendengar firman-Mu dan hamba-Mu ini Engkau berikan yang terbaik bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, untuk kemuliaan Allah Bapa, di dalam nama Yesus, melalui persetujuan Roh Kudus, terus dituntun dalam kebenaran, keseluruh kebenaran Allah, karena Engkau firman-Mu ya dan amin. Tidak ada tafsiran, tidak ada maksud lain kecuali ya dan amin, dan Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, bagi setiap umat-Mu yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bagi orang yang belum percaya, kami yakin ada waktu daripada Tuhan sendiri. Mereka juga adalah bagian-bagian umat pilihan-Mu yang Kau pilih untuk menjadi orang-orang percaya kepadamu, yaitu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena Engkau sendiri yang melembutkan hati, dan Engkau sendiri yang membukakan mata rohani kami untuk mengasihi dan percaya kepada Engkau, itu karena pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, bersyukur, dan selalu tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kita membahas tentang pernikahan sesuai firman ya. Saya akan bahas tentang pertama kali penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa ya saudara. Pada saat semua sudah diciptakan yaitu Adam dulu semua ya, dunia diciptakan urut-urutannya semua sudah selesai. Habis itu Adam diciptakan ya. Dia diciptakan sebetulnya untuk mengganti malaikat Tuhan yang berontak kepada Tuhan untuk menjadi umat pemuji ya. Adam dan Hawa itu dicipta seperti itu sebetulnya. Nah, kemudian ini kan kita bahas khusus di masalah pernikahan ya, sesuai dengan Alkitab ya. Pada saat itu Adam tidur. Lah, diambillah dari tulang rusuknya ya. Diambillah dari tulang rusuknya, dijadikanlah seorang perempuan namanya Hawa. Terus dia dijodohkan sama Tuhan, laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Nah, gini saudara, pernikahan dari awal pun sejak Tuhan menciptakan manusia awal, itu pasangannya monogami saudara. Gak ada yang namanya poligami. Kalau poligami itu menurut firman Tuhan ya, yang saya tahu itu kalau di perjanjian baru itu sudah masuk ke hawa nafsu kedagingan ya. Pada saat kita melihat wanita ya, ini laki-laki loh, ini saya ya, saya melihat wanita
dan menginginkannya, itu sudah berzina, saudara. Itu sudah dosa kalau menurut perjanjian baru itu. Padahal kita kan sudah hidup di zaman perjanjian baru, saudara. Bukan menghilangkan perjanjian lama Taurat, enggak. Taurat itu tetap dipakai, saudara, untuk mengenal sejarah kita. Sebelum pengorbanan Yesus Kristus itu, dulu itu darah balas darah, Allah murka gitu di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru itu kasih karunia dan anugerah. Karena Tuhan Yesus, makanya kalau di perjanjian baru itu orang ditunggu sak tobate, sak blengermu, sak sadarmu, sak tobate. Lek kita itu merasa bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan, ya puji syukur ya, bisa mengerti bahwa kita ini umat pilihan, makanya hidup kita harus berkenan sama Tuhan. Tapi kalau ndak yang dapet, ya wes, berarti itu bukan umat pilihan, bakal disaring dan masuk kerajaan neraka. Nah, makanya kalau Tuhan sudah memberikan hidayah, memberikan hikmat, memberikan wahyunya kepada tiap-tiap orang, bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, gitu loh, saudara. Ya, tapi saya nggak bahas itu, maaf saudara, kita bahas kepernikahan ya. Jadi intinya begini, Tuhan Yesus menciptakan itu mengambil dari tulang rusuk Adam, ya, dan tulang rusuk itu diambil ya satu tok, saudara. Lek tulang rusuk wis dari Hawa masuk plek ngono kan, wis cocok ah itu. Terus nek ada wanita lain mau poligami, maksudnya itu nggak monogami, itu mau ditaruh di mana gitu tulang rusuknya? Kok hebat-hebatnya laki-laki itu menyalahi aturan Tuhan gitu ya. Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan itu satu tok, saudara. Terus mau taruh di mana tulang rusuk itu pasnya satu tok gitu loh. Nah, terus ada alasan lagi. Nah, nek mana tulang rusuke wis lunga, terus cerai, terus mau kawin lagi dan dia masih hidup. Nah, itu sebetulnya sudah diatur di perjanjian baru, ndak bisa, saudara. Namanya jodoh itu tulang rusuk cuma satu. Kalau diganti tulang rusuk yang lain itu pasti nggak pas. Ya, nggak pas. Makanya pernikahan itu kalau mau nikah di Kristen itu, di Katolik atau di Kristen apapun itu mesti ada pengajaran tentang pernikahan dulu. Makanya harus mantep betul, harus yakin bahwa itu memang jodoh dari Tuhan. Makanya kalau nggak jodoh dari Tuhan, jangan dipaksa secara hawa nafsu daging. Sebetulnya di kekristenan itu, orang yang percaya Tuhan Yesus itu pernikahannya monogami, saudara, nggak boleh poligami. Jelas salah, karena tulang rusuk cuma satu. Ini secara firman Tuhan. Makanya saya nggak tahu kenapa Roh Kudus gerakkan saya untuk membicarakan masalah pernikahan ini, saudara. Makanya yang di pelaku firman ini nanti masuknya ke pelaku firman ke-4 sebetulnya. Tetapi akan saya upload dulu, nanti malam akan saya bahas ya. Akan saya upload langsung yang pernikahan ini. Ini sebetulnya masuk pelaku firman seri 4. Tapi Tuhan gerakkan untuk sekarang ya, untuk masuk sekarang ya. Gini saudara, jadi di perjanjian baru itu dikatakan kalau meninggal, nah kalau istrimu meninggal, kamu baru boleh menikah lagi. Sekarang saya tanya saudara, kalau kita ini di dalam rumah tangga itu kan imam keluarga, istilahnya lek di dalam mobil itu kita pengemudinya ya, istri anak kita yang di dalam mobil, satu mobil itu nanti bisa mabuk, bisa nyaman, itu tergantung pemimpinnya. Lah pemimpinnya ini dipimpin oleh Tuhan Roh Kudus atau tidak? Kalau saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang tuntun, mesti hidupnya selalu benar. Lah kalau ada error-error kedagingan, hawa nafsu semua, itu berarti pemimpinnya ya ora benar, saudara. Yakin saya. Ya, karena pada saat kita nyetirnya tidak benar, penumpangnya mabuk-mabuk, saudara, semua. Istri dan anak-anak kita mabuk. Lah, seringnya kita itu menyalahkan si A, si B cari kambing hitam, padahal sebetulnya yang salah laki-laki, saudara. Laki-laki hawa nafsu, kepingin kawin, golek wong liya wedok, ono sing naksir api-api, dilalah kebetulan ya, dilalah kebetulan istrinya selingkuh, saudara. Kebetulan aja istrinya selingkuh. Wah, ini buat kesempatan. Wes, istriku tak cerewe, aku kawin meneh. Nggak boleh, saudara, sebetulnya itu. Di dalam kekristenan itu apapun alasannya nggak boleh. Kamu itu jodohmu sudah istri yang pertama itu sudah jodohmu.
Jadi nek istrimu sampai selingkuh itu sebetulnya karena kesalahan laki-laki yang nggak bisa mimpin rumah tangganya. Karena imam keluarga yang ngayomi keluarga itu adalah laki-laki. Nah, seringnya kita nyalakan perempuan. Nah, begitu saudara. Saudara, saya dikasih tahu sama Tuhan. Sebelum saya nikah sama istri saya yang sekarang, Tuhan bilang begini. Saya bilang sama istri saya dan anak-anak saya, "Hei, kita semua ini punya tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Jadi kita meninggal itu nanti iman kita di hadapan Tuhan itu tanggung jawabnya pribadi, satu lepas satu. Nggak bisa tergantung orang lain. Jadi kamu mau berbuat dosa, mau salah, kedagingan atau enggak, itu tanggung jawabmu sama Tuhan. Nek papa ya cuma sama anak sama istri, saya bisa mengingatkan saja. Tetapi nek kamu tetap langgar, kamu nggak akan saya cerai. Mbok kamu berbuat dosa kayak apapun, kamu tetap tak akui istri saya. Karena itu kesalahan saya, kata Tuhan. Sebagai imam keluarga nggak becus melayani istri dan anak-anaknya. Makanya sehingga istrimu selingkuh, gitu loh. Makanya semua itu tergantung bagaimana kita sebagai laki-laki memimpin keluarga. Jadi nggak ada alasan kita kawin lagi, saudara. Itu kesalahan fatal di dalam Tuhan. Sejak perjanjian lama pun Adam jodohnya cuma Hawa tok, saudara. Nggak ada jodohnya si Maimunah, si Tuti, si Elsa, siapa lah. Nggak ada semua, saudara. Itulah salah kaprahnya dunia. Ya, makanya mereka dikuasai hawa nafsu, akhirnya jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Orang-orang yang saya sudah katakan hidup di dalam roh itu yang paling penting di dalam tuntunan Roh Kudus. Maka engkau tidak akan berdosa dan engkau akan hidup. Tetapi engkau tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus, matilah engkau. Wes pasti mati karena kamu hidup dalam daging, kamu jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Ya, padahal ya kalau orang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu kedagingan sudah disalibkan, saudara. Firman Tuhannya ada, dicari sendiri, saudara. Firman Tuhan itu orang yang mengenal Tuhan, yaitu telah menyalibkan kedagingan. Kedagingan apa, saudara? Hawa nafsu, amarah, percabulan, seksual, dan sebagainya. Baca sendiri aja lah. Pokoknya intinya itu, saudara. Makanya ayo kita orang-orang yang di dalam Kristen itu mengenalnya monogami, bukan poligami. Kalau poligami pasti hawa nafsu, saudara. Nggak ada manusia yang adil, nggak ada. Yang adil cuma Tuhan. Cuma Tuhan, Yesus Kristus Tuhan atau Allah sendiri yang adil. Manusia itu hawa nafsu. Dah pasti, mbok alasanmu apa, wis itu tetap tidak sesuai ajaran firman Tuhan, ya. Jadi di kekristenan itu diajarkan monogami. Kamu mau poligami ya terserah. Berarti kamu berdosa, kamu hidup dalam daging, berarti kamu mati. Ya. Berarti kehidupanmu mati, tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Begitu engkau lepas dari firman Tuhan, kamu tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan, matilah engkau. Dan kita, ya, hanya sebagai anggota tubuh Kristus. Kalau saya loh ya, digerakkan Roh Kudus saat ini adalah mendoakan. Jadi kalau ada anggota tubuh, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus itu adalah anggota tubuh Kristus. Kalau salah satu anggota tubuh Kristus ada yang berbuat dosa, itu berarti sakit. Tubuh kita ada yang sakit. Makanya anggota tubuh Kristus yang lain harus mendoakan supaya Roh Kudus tuntun kehidupannya dan Allah jamah kehidupannya dan dia bertobat. Kalau seandainya dia tidak bertobat, itu bukan urusan kita, saudara. Karena yang sanggup melembutkan hati seseorang, ciptaannya, yang bisa merubah ciptaannya, yaitu Sang Pencipta. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita hanya bisa mendoakan. Jadi pikiran kita itu lost terus, saudara. Adanya cuma kebenaran, sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus. Kerajaan Allah itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita kalau kita berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Adanya apa? Hidup benar, terus ngalami sukacita dan damai hatinya dalam tuntunan Roh Kudus. Pernikahan yang benar yang seperti itu. Dalam pernikahan cekcok, masalah daging, masalah uang, masalah mamon, masalah apa-apa di dunia ini,
Ya, ya itulah hidup di dalam daging pasti seperti itu. Tuhan katakan sekali lagi, Tuhan pasti cukupkan ya. Seperti doa Bapa kami itu loh. Kamu sudah memuliakan Tuhan di dalam hidup enggak? Hidupmu bisa kudus enggak? Dikuduskanlah namamu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Kita sudah kudus enggak? Kudus itu gampang saudara. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kamu melakukan firman Tuhan itu sudah hidup kudus di hadapan Tuhan. Begitu kedaginganmu menggerogoti kehidupanmu, kamu berdosa lagi saudara. Dan upah dosa itu adalah maut. Itu loh saudara. Makanya kita nggak bisa membenarkan firman Tuhan diambil yang sebagian-sebagian yang enak-enak tok, diambil untuk kepentingan daging kita. Nah itu kebanyakan kita banyak di dunia ini seperti itu, ambil ayat-ayat untuk kepentingan hawa nafsu. Ya mesti gak mungkin selamat saudara. Wis pasti kamu di luar firman Tuhan pasti gak selamat. Karena hanya Tuhanlah yang menuntun kita di dalam seluruh kebenarannya. Dan kita bisa hidup itu karena tuntunan Roh Kudus. Tanpa tuntunan firman Tuhan dalam hidupmu maka kamu sesat. Makanya Tuhan itu sejak perjanjian lama di Yosua 1 ayat 8 katakan apa? Renungkanlah firmanku siang dan malam, tidak ada waktunya, tidak ada jedahnya saudara. Supaya kamu bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan itu, supaya kehidupanmu berhasil, beruntung dan berhasil. Apapun yang kamu kerjakan pasti beruntung dan berhasil. Nah, setan pun bisa memberkati kita secara duniawi saudara. Seperti Tuhan Yesus puasa 40 hari. Dia kan menawarkan Tuhan Yesus tuh. Yang kedua apa yang ketiga? Tak kasih harta dunia ini semua, ya toh, milikin, nikmati, tapi sembahan aku kata Tuhan. Nah, kita itu berkat materi di dalam dunia ini ada dua saudara. Benar-benar yang dari Tuhan, dicukupkan dari Tuhan, atau materi yang dari setan. Kalau dari setan, kita nanti cinta uang, tetapi Tuhannya semakin jauh. Itu pasti ya. Tetapi kalau cinta Tuhan dan uangnya dicukupkan dan bisa menjadi berkat bagi orang banyak, itu yang jempol. Itu yang benar secara firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati saudara. Kedagingan itu bisa menjatuhkan keimananmu, ya. Kedagingan itu bisa merontokkan keimananmu. Sekarang gini saudara, di dunia ini ya, umpamanya ada orang saya doakan, dengan saya bantu kasih uang, dia lebih senang terima uang daripada didoakan. Itu salah besarnya di situ. Padahal kalau didoakan itu kuasa Tuhan yang bekerja saudara. Tapi kalau uang itu kan berdasarkan pemberian saya. Ya kalau saya di dalam Tuhan. Kalau saya di dalam Tuhan, pemberiannya itu akan menjadi berkat bagi orang banyak. Tapi kalau hidupan kita di dalam kedagingan memberkati orang, ya semakin jauh dia dari Tuhan. Akhirnya orang yang kita bantu secara uang mengagung-agungkan kita. Aduh terima kasih Pak Bambang orangnya baik, gini-gini itu. Salah kaprah saudara. Yang baik itu adalah pemberi berkat. Siapa dia? Ya Yesus Kristus Tuhan. Ya Allah Bapa di surga. Itulah yang memberikan yang terbaik untuk kita. Gitu saudara. Bukan saya yang baik. Saya bisa memiliki pemikiran, pandangan, penglihatan, perkataan Kristus dan perbuatan Kristus. Itu semua karena masih diberi hidup, diberi roh hidup oleh Tuhan, dan diberi hikmat dan diberi kepercayaan untuk bermanfaat. Kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Oke, jadi ini intinya saudara. Kalau mau pernikahan di dalam Tuhan Yesus, apapun masalahmu, yang salah adalah imam keluarganya kalau sampai terjadi perceraian. Kecuali kalau istrimu mati atau suamimu mati, kamu boleh nikah lagi. Kalau perceraiannya itu masih hidup, berarti itu nggak benar. Kamu bercerai karena hawa nafsu, ya, karena kedagingan, bukan tuntunan Roh Kudus. Udah itu ajalah, pokoknya nanti buka tentang perkawinan di perjanjian baru. Yang jelas perjanjian lama sejak awal pun Allah sudah menekankan perkawinan itu adalah monogami. Adam yo Hawa tok saudara. Ya, jadi itulah kehidupan di dalam Tuhan harus sesuai tuntunan Roh Kudus. Hiduplah benar, bertanya kepada Tuhan, jangan menyalahkan orang lain. Tudingo awake dhewe wae. Ya, kita semua ini manusia penuh dengan kesalahan yang membenarkan Roh Kudus. Ya, kalau ada rumah tangga yang nggak benar saat
pagi hari ini saya akan berdoa dan biarlah kuasa Tuhan bekerja. Bapa, di dalam nama Yesus, saya yakin kuasa firman-Mu ini akan membuka mata rohani pikiran kami, mata kami, pendengaran kami, perkataan kami, perbuatan tubuh kami, supaya sesuai tuntunan Roh Kudus. Bahwa pernikahan itu dua menjadi satu, kata Tuhan, itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Karena itu Allah yang mempersatukan, tidak ada yang bisa menceraikan. Jadi kalau ada yang menceraikan itu pasti kedagingan, hidup di dalam dosa. Di dalam nama Yesus kami yakin pernikahan-pernikahan yang mengalami gangguan, cobaan, kuasa kegelapan, tipu muslihat iblis mulai saat ini, hei, engkau sudah tidak berkuasa lagi untuk pernikahan-pernikahan orang-orang yang di dalam percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kuk itu, patahkan kuk, semuanya di kayu salib oleh kuasa darah Yesus. Maka hal-hal kedagingan, kemiskinan, hal-hal ketidakbertobatan setiap orang sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Mulai saat ini bekerja di dalam nama Yesus, pernikahanmu kembali pulih, pernikahanmu kembali sempurna sesuai Tuhan yang inginkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pemulihan demi pemulihan terjadi, pengampunan ya saudara, keselamatan, pemulihan, penyertaan dan pemeliharaan Allah melimpah atas pernikahanmu. Juga hamba-Mu ini Tuhan, pernikahannya supaya tetap berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Anak-anak kami, istri kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dimanapun kami berada, biarlah kami menjadi saksi untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah yang selalu menopang dan Allah yang selalu memberi kemenangan di dalam pernikahan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau pakai wadah-wadah pernikahan keluarga ini menjadi saksi dimanapun mereka berada. Di dalam lingkungan keluarga mereka, di dalam lingkungan tetangga mereka, di dalam lingkungan kerja mereka, di lingkungan mereka dimanapun mereka berada, Engkau utus di seluruh muka bumi ini. Biarlah nama Yesus yang diceritakan. Di mana dipenuhi Roh Kudus, mereka akan selalu bersuka cita untuk memberitakan firman. Dan senangnya hanya memberitakan firman. Di dalam nama Yesus, Bapa, dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami sambut adik-adik kami bersama dengan Engkau. Karena kami yakin apa yang tak sempat kami pikir, renungan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, pernikahan-pernikahan rohani saat ini sudah terjadi. Dan mereka, rumah tangga mereka sudah dipulihkan, hidup di dalam kebenaran, dalam tuntunan Roh Kudus, bukan di dalam hawa nafsu kedagingan. Karena hawa nafsu daging mereka sudah disalibkan. Begitu kita percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kuasai kehidupan mereka, karena Roh-Mu lebih besar di dalam setiap kehidupan kami. Bukan oleh kuat dan gagah perkasa kami, tetapi oleh Roh-Mu, kata Tuhan. Dan kami yakin itu sudah Engkau berikan. Dan kami semua pendengar firman-Mu dan sarana YouTube ini dan semua media, Engkau berkati semuanya mereka di dalam nama Yesus. Yang belum, yang sudah kuat di dalam Tuhan, semakin Engkau pulihkan kehidupannya untuk memiliki karunia-karunia yang bisa memberkati dan menopang iman-iman orang yang belum beriman. Dan mengajak mereka untuk secara pribadi kenal Tuhan, dan mereka berhubungan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, kami yakin kami semua pendengar firman-Mu sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih ya Bapa. Bapa, di dalam kerajaan surga dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Di pernikahan-pernikahan yang kudus Tuhan. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kami yakin karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kehormatan, keagungan, kejayaan, kemasulan, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang sampai selama-lamanya Engkau yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu ya dan amin, dan bekerja sesuai apa yang Engkau firmankan. Dan Engkau ada Alfa dan Omega bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Salam One Way Ministry. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Allah tidak akan pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Dan pernikahanmu adalah pernikahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan engkau adalah anak-anak Allah yang setia di dalam tuntunan Roh Kudus, sekarang sampai selamanya.
Haleluya, amin.